Kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Saudara-saudari, marilah kita teguhkan kebaktian kita di pagi hari ini dan terimalah salam persekutuan bagi kita semua. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Kini dengarlah nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini yang terdapat dalam Matius 22 ayatnya yang ke-14. Akan saya bacakan bagi kita semua. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 bait 1 dan 2.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup di dalam kelimpahan anugerah-Nya. Untuk itu jemaat, marilah kita datang menghadap kehadirat Allah, mengakui segala dosa-dosa kita, yang akan diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Ya Tuhan yang pengasih, kami adalah orang-orang berdosa ya Tuhan. Kami tidak dapat menjaga kekudusan hidup kami di hadapan-Mu. Ucapan dan perbuatan kami seringkali menyakiti hati sesama kami, terlebih hati Tuhan. Kami tidak dapat menjadi berkat bagi sesama kami, tetapi seringkali kami menjadi batu sandungan untuk orang lain datang kepada Engkau. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kami ini ya Tuhan, dan tolong kami ya Roh Kudus, baharuilah hidup kami. Biarlah kuasailah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat, kita akan pujikan kidung penyerahan atas segala dosa kita dari kidung jemaat 33. Supaya
Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya, kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita masuki pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 239. Jemaat Allah yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mohon hikmat-Mu ya Bapa menyertai kami setiap hati dan pikiran kami. Kami mau menerima firman-Mu, kami mau menerima tuntunan-Mu. Oleh karena itu, bimbing kami Tuhan dengan roh kudus-Mu, dengan roh hikmat-Mu, agar kami memiliki kemampuan untuk mengerti dan memahami kebenaran dari firman-Mu. Sehingga firman yang boleh kami mengerti dan pahami di pagi menjelang siang hari ini bukan hanya hidup di dalam kata-kata, tapi juga hidup dalam tindakan dan perbuatan kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang merindukan firman-Mu, agar apa yang kami rindukan bukanlah apa yang kami inginkan, tapi apa yang kami butuhkan. Dan kami meyakini bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menjadi alat
untuk menyampaikan firman-Mu dengan kerendahan hati. Hamba-Mu mau dipakai oleh Engkau, hamba-Mu juga mau dikuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mulut yang berkata-kata tidak melalui kekuatannya sendiri, tetapi berasal daripada Engkau. Ini doa kami kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Allah yang terkasih, kita akan membuka pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Mungkin agak keliru yang di slide. Dan hari ini tema kita adalah dipilih untuk melanjutkan karyanya. Jika sudah terbuka, mari kita membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membaca di ayat yang genap. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Di dalam tema Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, karena kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, yaitu Haka Dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman-Nya dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada satu pertanyaan, sebelum kita tahun depan mungkin akan ada pergantian majelis jemaat dan juga pengawas perbendaharaan jemaat.
Kalau ditanya kepada kita saat ini, bagi kita yang hadir, jika kita diminta untuk menjadi majelis jemaat atau menjadi pengawas perbendaharaan jemaat, apakah Bapak Ibu bersedia? Yang bersedia mungkin bisa angkat tangan. Tidak ada ya. Seringkali inilah yang terjadi di berbagai gereja pun. Bahwa ketika kita dipilih, ketika kita diminta, suatu tanggung jawab yang besar. Bukankah begitu Bapak Ibu majelis? Bapak Ibu pengawas, Bapak-bapak pengawas perbendaharaan jemaat? Ternyata bukanlah tugas yang mudah. Bukanlah tugas yang seperti kehidupan sehari-hari yang kita jalani bisa seluas-luasnya. Tapi ada orang juga yang mengatakan bahwa menjadi majelis, menjadi pengawas perbendaharaan itu suatu pekerjaan yang bisa disebut beban. Ada yang mengatakan demikian. Maka dari itu seringkali panitia pemilihan dan juga pendeta akan berusaha dengan keras untuk melobi. Bahkan sampai didatangi ke rumah-rumah kepada kandidat yang dicalonkan. Dan perkunjungan itu pun menghasilkan suatu percakapan meyakini seorang yang dicalonkan bahwa tugas pelayanan menjadi majelis atau menjadi pengawas perbendaharaan jemaat atau menjadi tugas pelayanan lainnya bukan suatu beban, suatu anugerah, katanya demikian. Untuk meyakini bahwa ini bukan beban, ini anugerah. Pendeta, panitia pemilihan berusaha merangkai kata, merangkai suatu kalimat yang baik untuk menerangkan tentang tugas dan tanggung jawab seorang pelayan. Dan yang disampaikan itu adalah hal yang baik yang mengajak mereka untuk mau dipilih, mau dicalonkan. Namun demikian pembacaan firman Tuhan hari ini justru berlainan. Ketika Yudas sudah selesai jabatannya sebagai rasul karena ia berbuat yang berlainan dari apa yang Tuhan kehendaki, maka ketika kerasulannya dicopot, maka Petrus menyampaikan pada saat itu kepada banyak orang bahwa kita harus mengadakan pemilihan lagi sebagai pengganti Yudas. Siapakah yang akan menjadi pengganti Yudas di dalam rasul-rasul? Atau pengganti Yudas dalam kesatuan murid dari 12 murid itu. Dan kalau kita lihat cara Petrus untuk menyampaikan tentang pemilihan atau calon-calon yang akan dipilih untuk menjadi pengganti Yudas, justru dibuka dengan ini loh. Yudas itu dulu dicopot kerasulannya karena dia berbuat yang tidak baik. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa dia mengambil hak yang seharusnya bukan miliknya. Bahwa dia secara diam-diam justru menusuk Tuhan Yesus dari belakang. Dan Petrus saat itu menyampaikan ini loh akibatnya kalau lalai dengan tugas dan panggilan. Bahwa kalau kita lihat di ayatnya yang ke-19, kita lihat hal itu diketahui oleh semua, di ayatnya yang ke-19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hekal Dama, artinya tanah darah. Karena di ayat 18 Yudas ini telah membeli sebidang tanah, tapi dengan upah kejahatannya, maka ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya keluar. Bayangkan ketika orang-orang yang dicalonkan ini membayangkan akibat dari kelalaian tugas yang dilakukan. Bahwa kalau lalai nanti bisa jadi sama loh seperti Yudas. Kata Petrus demikian. Bayangkan kita yang mau jadi majelis jemaat, kita yang mungkin akan dicalonkan, justru bukan diberikan pandangan yang baik-baik, tapi langsung ke akibatnya. Kalau kita lalai dari tugas panggilan, kita akan dapatkan hukuman A, B, C, D, E, F, G, dan selanjutnya. Demikianlah Petrus menyampaikan kepada mereka yang dicalonkan, bahwa ketika lalai,
maka ada akibat yang harus diterima. Bahkan ia juga mengutip bagian dari kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang. Artinya ketika lalai pun segala sesuatu yang dimiliki bisa hilang, bisa diambil kembali, bisa ditarik kembali. Itu yang diperhadapkan oleh orang-orang yang dicalonkan sebagai pengganti Yudas. Betapa menyeramkannya ketika pemilihan seperti demikian. Kalau kita mungkin lobby, jadi majelis itu gak enak, tenang aja. Kita mungkin meyakini bahwa ini hanya baru satu periode kok, belum tahu nanti periode selanjutnya. Jadi gak apa-apa belajar, kita semua belajar. Kita akan berusaha untuk meyakini seorang yang kita calonkan agar dia punya rasa, punya hasrat untuk masuk dalam tugas pelayanan. Tapi justru Petrus memperlihatkan hal-hal yang mengerikan. Tapi saat ini pembacaan firman Tuhan bukan mau memperlihatkan tentang standar, tentang akibat dari kelalaian kita dalam tugas panggilan. Tapi yang mau ditekankan dalam bacaan firman Tuhan hari ini bahwa karya pelayanan itu harus dilanjutkan. Karya pelayanan harus diteruskan. Maka dari itu kata Petrus, cuman satu kalau kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan, bahwa syarat yang dikemukakan oleh Petrus bagi mereka yang akan terpilih, mereka harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Di ayat 21, asalkan orang ini mau berkumpul, mau bekerja sama. Persyaratan yang sebetulnya kalau kita lihat di logika mudah ya, tapi pada kenyataannya ternyata mungkin tidak semudah apa yang difikirkan. Dan ketika sudah disampaikan bahwa harapan Petrus dan para murid, pengganti Yudas ini adalah seorang yang bisa bekerja sama. Dan maka dari itu mereka melakukan pemilihan pada masa itu dengan cara melakukan undian. Jadi, tapi sebelum melakukan pengundian, mereka memohon hikmat dulu dari Tuhan. Untuk itu di ayat 24 mereka berdoa kepada Tuhan. Dan setelah berdoa, kalau orang Yahudi pada zaman itu mereka menggunakan misalnya batu yang di atas sisinya dituliskan nama. Misalnya kalau di sini kan ada nama Matias dan juga Yusuf yang disebut Barsabas. Mungkin Yusuf yang di atas, Matias yang di bawah, lalu nanti dilempar dan lihat mana yang keluar namanya. Dan demikianlah terpilih Matias sebagai pengganti Yudas. Dan dari hal ini, dari firman Tuhan kita di pagi hari ini sesungguhnya mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, bahwa ternyata ketika Tuhan memberi keselamatan, menyatakan kasih kepada kita semua, ketika Ia berkarya di dunia, dan ketika Ia sudah mati, disalib dan sudah bangkit, bahkan naik ke sorga, kita diingatkan bahwa karya itu jangan sampai berhenti, sampai kebangkitan atau sampai kenaikan Yesus ke surga. Tapi karya pelayanan itu justru harus dilanjutkan oleh kita yang sudah menerima kasih-Nya. Tidak hanya untuk orang-orang tertentu, karena Tuhan menyelamatkan semua orang, maka semua orang punya tanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan. Maka dari itu biasanya kita akan memulai menciptakan pelayanan di dalam keluarga sendiri. Sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang ibu, seorang istri, seorang anak, atau seorang apapun kita di dalam anggota keluarga, peran apapun kita dalam anggota keluarga, Tuhan mengajak kita untuk menyatakan kasih-Nya. Bagaimana kita membangun kehidupan yang mau menerima kekurangan, bagaimana kita mau menghidupi kasih yang mengampuni, bagaimana kita menghidupi hidup berkeluarga yang mau memperlengkapi.
Dan ketika kita sudah menciptakan kehidupan yang seimbang di dalam keluarga, maka kita juga diajak bukan hanya berhenti sampai di keluarga, tapi terus-menerus melakukan pelayanan dalam bidang yang lainnya, dalam persekutuan, dalam kehidupan masyarakat, dan dalam komunitas-komunitas lainnya. Jadi kalau dikatakan bahwa mungkin kita pernah di lobi diminta untuk menjadi seorang pelayan, kita jawab, cukuplah di rumah aja juga udah jadi pelayan. Sudah di rumah juga sudah melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak. Tapi ternyata firman Tuhan katakan karya pelayanan itu harus dilanjutkan terus-menerus, tidak ada batasnya. Artinya ketika ada ruang, diberilah kita kesempatan untuk melayani, jangan justru kita stopkan, jangan justru kita mandekkan karena suatu alasan bahwa cukup sampai di sini. Padahal firman Tuhan mengatakan untuk terus melanjutkan pelayanan. Lalu hal kedua yang mau diingatkan kepada kita, kehidupan kita sebagai seorang pelayan pun, sebagai seorang yang dicalonkan sebagai pelayan, tidak selalu berjalan mulus. Mungkin kita punya masa lalu, kehidupan keluarga yang penuh dengan kelabu. Mungkin kita punya permasalahan-permasalahan yang tidak pernah naik ke permukaan. Relasi kita dengan suami, relasi kita dengan istri, relasi kita dengan anggota keluarga. Seringkali membuat kita menjadi tidak percaya diri. Tidak mungkin saya jadi pelayan di gereja, hidup saya aja belum benar. Saya nggak mungkin dipilih menjadi majelis. Saya nggak mungkin dipilih menjadi pengurus. Karena saya juga punya pasangan atau punya anak-anak yang juga jauh dari Tuhan. Mungkin pernah ada yang mengungkapkan demikian. Atau merasa bahwa saya punya masa lalu yang buruk. Tapi ternyata firman Tuhan juga mengatakan bahwa jangan menjadikan batu sandungan itu sebagai batu sandungan selama-lamanya. Tapi justru ketika kita melihat ada batu sandungan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengolah batu sandungan itu untuk menjadi kabar kesaksian bagi banyak orang. Kalau kita lihat mungkin di YouTube, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, saudari-saudari pernah atau sering melihat di YouTube ada kesaksian-kesaksian. Baik dari pendeta, baik dari seorang pelayan Tuhan yang bersaksi bahwa kehidupannya dulu tuh penuh dengan kekelaman. Sebelum ia dipilih menjadi pelayan Tuhan, dia itu hidupnya jauh dari Tuhan. Dan berangkat dari kesaksian itu yang memperlihatkan bahwa saya bisa diubah loh. Saya bisa kembali dekat loh dengan Tuhan. Dan demikianlah yang mau disampaikan kepada kita. Janganlah perkara hidup kita menjadi pembatas bagi kita untuk melayani Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak pernah tertutup bagi kita. Sebesar apapun kesulitan, perkara yang kita hadapi. Tapi ketika kita mau bangkit kembali dan menjadikan kelabu kita sebagai kesaksian yang hidup, yang menguatkan sesama, maka disitulah sesungguhnya kita diproses untuk diubahkan hidupnya. Seringkali juga kan ketika kita diminta menjadi majelis jemaat, menjadi pengurus, kita merasa kita tidak percaya diri karena kehidupan kita. Tapi justru firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kelemahan, kita justru harus mengolahnya untuk menjadi kekuatan, untuk bersaksi tentang Kristus. Dan yang ketiga yang mau diingatkan kepada kita, ketidaksempurnaan rekan pelayan bukan berarti bagi kita untuk menghakimi atau justru membatasi ia untuk melayani. Tapi justru ketika ada ketidaksempurnaan seorang pelayan, seorang rekan, kita diajak untuk bagaimana memperlengkapi ia untuk semakin dapat melayani Tuhan. Kita yang terpilih, kita yang dicalonkan, baik sebagai pengurus, sebagai majelis, atau dalam peranan lainnya, kita yang seringkali merasa tidak percaya diri, mungkin orang lain yang adalah rekan pelayan akan menghakimi, akan melihat hidup kita yang buruk. Tapi ternyata hari ini firman Tuhan katakan bahwa kita pun justru harus menjadi seorang rekan
yang mau memperlengkapi. Bahwa kita tidak perlu takut dalam melayani, bahwa kita tidak perlu segan untuk melayani walau hidup kita mungkin hancur. Karena firman Tuhan mengingatkan bahwa seorang rekan pun harus punya kemampuan untuk memperlengkapi. Artinya ketika Tuhan mau memperlengkapi kita yang tidak sempurna, kita yang berdosa melalui keselamatan, maka kita juga diajak untuk memperlengkapi sesama yang kita lihat mungkin merasa tidak percaya diri atau merasa berkekurangan dalam melayani. Misalnya seperti ini, ketika kita mungkin melihat rekan kita tidak bisa berkhotbah, rekan kita mungkin ketika membawakan renungan atau bahkan menjadi liturgos pun sampai tangannya gemetar, dingin, keringat, pucat dan lain sebagainya. Bukan justru kita langsung memaki-maki ataupun melihat bahwa ini hal yang salah, ini hal yang keliru dan memarahinya, bukan demikian. Mengingatkan boleh, tapi harus dengan bahasa kasih. Karena kita hidup dalam kasih, maka bagaimana kita bisa menyampaikan juga dengan penuh kasih. Misalnya kita panggil dulu rekan kita ajak ngobrol berdua, lalu kita sampaikan saran kita, dan kita juga bukan hanya menyampaikan saran, kita bantu gimana supaya dia juga bisa tidak lagi gugup ketika melayani, ketika menjadi liturgos atau menjadi pengkhotbah. Dan artinya ketika kita mau melayani, kita harus terbuka bahwa di dalam pelayanan mungkin ada ketidaksempurnaan, mungkin ada debat, mungkin ada hal-hal yang tidak kita sukai, tidak kita setujui. Tapi biarlah ketika kita melihat ketidaksempurnaan, kita berani untuk saling memperlengkapi. Saya teringat seorang majelis di suatu gereja mengatakan seperti ini. Ketika saya tanya kenapa bisa mau jadi majelis berat dan lain sebagainya. Dia katakan bahwa ada seorang pendeta yang berkhotbah begini. Karena semua yang kita miliki itu berkat dari Tuhan, anak-anak kita, suami kita, pekerjaan kita, bahkan kesehatan dan segala yang kita miliki itu berkat dari Tuhan. Maka ketika Tuhan mempercayakan berkat kepada kita, kita harus mengelolanya. Dan ketika Tuhan mempercayakan suatu tugas dan panggilan, itu juga berkat dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ketika kita menjauhi panggilan Tuhan, justru berkat itu ditarik lagi dari kita. Pendeta ini secara gamblang mengatakan bahwa kita alasan bahwa saya nggak bisa jadi majelis dulu nih, harus urus cucu atau harus urus suatu hal yang kita rasa nggak bisa ditinggalkan, misalnya seperti itu katanya. Terus kita menolak tugas dan panggilan kita ketika kita mungkin dipilih menjadi pengurus atau menjadi apapun itu. Dan ketika kita menolak, kata si pendeta ini, jangan sampai berkat Tuhan justru dijauhkan dari kita. Jangan sampai kita yang tadinya mau ngurus cucu, justru cucu itu jadi dijauhkan. Jangan sampai kita yang tadinya mau fokus bekerja, justru pekerjaan itu dijauhkan. Karena kita menolak satu berkat Tuhan untuk memenuhi panggilannya. Katanya demikian. Maka dari itu suka saya dengar banyak orang Kristen yang mengatakan takut sekali kalau menolak pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan. Karena semuanya dari Tuhan, maka takut kalau semuanya diambil lagi dari kita. Maka memang apa yang menjadi panggilan itu yang harus dijalankan. Dan bukan hanya itu, ketika kita pun menjalankan tugas panggilan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, tugas dan panggilan itu tidaklah semata-mata hanya kesempatan yang tiba-tiba Tuhan berikan. Bukan suatu kebetulan ketika Bapak Ibu Saudara-saudara ditunjuk untuk menjalankan suatu peran. Bahkan menjadi suami, menjadi istri, atau menjadi pekerja di suatu pekerjaan pun, itu juga bukan suatu kebetulan kita dapatkan. Tapi Tuhan sudah merencanakan. Artinya ketika Tuhan sudah merencanakan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita tanpa perlengkapan. Ibaratnya ketika kita dibuang, ketika kita ditaruh dalam peperangan, kita tidak dibiarkan tanpa senjata. Kita tidak dibiarkan
tanpa perlengkapan untuk berperang. Maka dari itu ketika kita dipilih dalam keluarga sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, atau dalam pekerjaan sebagai seorang pekerja, dalam pelayanan sebagai majelis, sebagai pengawas perbendaharaan jemaat, sebagai vikaris, pendeta, dan lain sebagainya, bahwa kita meyakini bahwa pekerjaan itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti memperlengkapi kita untuk melayani. Sekalipun dalam kasat mata kita melihat ketidaksempurnaan. Tapi percayalah, justru semakin kita menyadari kita punya ketidaksempurnaan, maka kita semakin meminta bimbingan Tuhan untuk menuntun kita menjalankan peran yang dipercayakan. Selamat Bapak Ibu, saudara-saudara, melayani dengan sungguh, dengan tugas dan panggilan yang kita miliki di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melayanilah dengan sungguh, bersaksilah, bersekutulah, dan melayanilah. Dan hiduplah untuk saling memperlengkapi. Kasih Tuhan akan menuntun dan melingkupi. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, Lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Pengharapan kita mari dibawa di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu di pagi menjelang siang hari ini mengingatkan kami bahwa kami punya tugas dan panggilan di dalam hidup kami. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan atau dalam komunitas-komunitas di mana kami terlibat. Ajar kami Tuhan melihat peran-peran yang Tuhan percayakan untuk kami menjadi sinar terang di dalam kelompok-kelompok kami terlibat. Kiranya Tuhan kami tidak menolak ketika Tuhan mempercayakan tugas dan panggilan. Tapi kami semakin mengokohkan diri kami, semakin melihat diri kami yang tidak sempurna, maka kami membutuhkan kesempurnaan yang daripada Tuhan. Kami mau mengambil peranan yang Tuhan percayakan dengan meyakini bahwa kasih Tuhan pasti menuntun, melingkupi, dan memberi kekuatan. Ajar kami juga Tuhan untuk bisa bekerja sama dengan rekan kami. Ketika kami melihat ketidaksempurnaan pada rekan kami, maka ajar kami untuk memperlengkapi. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap kami, jemaat-Mu yang dalam keadaan kelemahan tubuh atau sedang sakit atau dalam perawatan dan pemulihan. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Roni, Bapak Yusuf, Saudari Apriyati, Bapak Libert Sihaan, juga setiap kami yang mungkin belum disebutkan namanya satu persatu, dan kami terbaring lemah di rumah sakit, di rumah, ataupun kami yang sedang menjalani pengobatan. Tolong kami Tuhan, pulihkan kami, sembuhkan kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami meyakini bahwa Tuhan akan mengurapi tubuh yang sakit, jiwa yang lemah, dan kami akan diberi kekuatan melalui kehadiran orang-orang terkasih,
makanan, minuman, obat-obatan, juga kasih sayang yang kami terima. Bapa di surga, kami meyakini ketika Tuhan pasti menghadirkan pemulihan, pemulihan itu adalah datangnya dari Engkau. Dan ketika kami dipulihkan, maka mampukan kami untuk dapat melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan bagi setiap kami yang dalam usia lanjut. Kami terbatas sekali Tuhan untuk bisa datang beribadah di gedung gereja. Karena keadaan fisik kami, karena keadaan psikis kami, atau karena kelemahan diri kami. Tapi kami tidak mau berhenti melihat dan hanya duduk di dalam kelemahan kami. Tapi kami mau melihat kelemahan ini sebagai cara bagi Tuhan untuk menguatkan kami. Walau kami hanya beribadah di rumah, tapi kami meyakini iman kami tidak pernah berubah. Kami tetap percaya bahwa walau kami mengikuti melalui online, kami tetap dengan hikmat menerima firman Tuhan. Dan kami juga tetap dengan hikmat untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati juga Tuhan bagi kami yang adalah janda, duda, yatim piatu. Dalam hidup kami yang sendiri, seringkali kami lemah. Dengan status yang kami miliki, seringkali kami dicibir oleh orang-orang sekitar kami. Seringkali kami disepelekan, direndahkan. Tapi kami meyakini bahwa ketika kami direndahkan, disepelekan, Tuhan tidak memandang hina kami. Tuhan mengangkat kami, Tuhan menopang kami, dan Tuhan mendampingi kami langkah demi langkah. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami, Tuhan memampukan kami untuk menjalankan peran kami. Baik kami sebagai seorang ibu tunggal, atau kami sebagai seorang ayah, atau sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak kami, atau kami yang sebatang kara. Kami meyakini kami tidak sendiri. Tuhan ada berjalan bersama kami. Dan tidak berarti ketika kami sendiri maka kami tidak bisa sukses atau kami tidak bisa berhasil. Tapi kami yakin bahwa kami juga punya kesempatan untuk berhasil dan menerima kesuksesan. Bapa di surga, kami juga percaya Engkau juga memberkati untuk setiap kami yang bergumul, yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, mungkin ada kami yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, waktu demi waktu kami lalui dengan kerinduan ini. Tuhan, ketika kami rindu, kami tidak hanya berharap bahwa kami dihadirkan seorang anak, tapi kami juga berharap kami dipersiapkan dengan matang, fisik kami, psikis kami untuk menjadi orang tua. Sehingga ketika Tuhan percayakan berkat seorang anak di tengah-tengah keluarga kami punya kasih, kami punya kebijaksanaan dalam merawat, mengasihi berkat yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa bagi kami yang merindukan untuk memiliki rumah, memiliki kendaraan, atau kerinduan kami untuk memiliki pekerjaan. Tuhan, dengarlah kerinduan kami. Ketahuilah diri kami yang sudah menunggu, berusaha, berupaya dengan keras. Segala upaya, segala usaha kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakini ketika Tuhan sudah mendatangkan waktu yang tepat, maka Tuhan juga akan memberikan pekerjaan yang sesuai keadaan dan keberadaan kami. Dan kami juga boleh berproses di dalam pekerjaan, di dalam berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kami yang adalah majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, para pengurus komisi, pendeta konsulen, vikaris. Kami berharap Tuhan bahwa pelayanan yang kami lakukan bukan untuk nama kami diagungkan atau nama kami dipuji dan disembah. Tapi biarlah pelayanan yang kami berikan memperlihatkan diri kami yang datang dengan kerendahan hati untuk dibina oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka berkatilah segala tugas dan panggilan kami, ajarkan kami setia di dalam panggilan kami, dan ajarkan kami bertanggung jawab atas panggilan yang Tuhan percayakan. Berkati keluarga kami, berkati pasangan kami, anak-anak kami yang senantiasa juga mendukung kehidupan kami, bahkan pelayanan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami yang datang dalam pergumulan ekonomi.
kami yang merasa kekurangan, kami yang merasa tidak tahu bagaimana untuk menghadapi hari esok dan ke depan. Kami meyakini Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan memelihara kami, maka kami meyakini juga bahwa berkat Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Bahwa ketika kami meminta, maka bukan apa yang kami inginkan yang Tuhan berikan, tapi apa yang kami butuhkan dan cukup pasti yang Tuhan sediakan. Karena kami meyakini burung di udara yang tidak menyimpan Tuhan pelihara, maka kami juga yang diberikan akal budi lebih Tuhan pelihara lagi. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami yang pada saat ini dengan pergumulan-pergumulan lainnya, datang dengan rasa duka cita, datang dengan haus dihiburkan oleh Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah hati kami Tuhan. Hadirlah di dalam diri kami. Sehingga kami boleh memperoleh hikmat kekuatan yang daripada Tuhan. Penghiburan yang daripada Tuhan. Untuk tetap melangkah waktu demi waktu. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa di sepanjang minggu ini, walau di balik kekelaman, Tuhan juga tetap menghadirkan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi jemaat-Mu, Ibu Nurbeti Borusi Hombing, Bapak Riz John Simanjuntak, Bapak Sunter Manalu, Ibu Sondang Borusi Tumorang, juga kami yang Tuhan tambahkan usianya di minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk usia yang baru. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan percayakan bertambah bagi kami. Ajar kami semakin setia dan taat hidup di dalam Tuhan. Ajar kami semakin rendah hati untuk menjalankan peran yang kami miliki. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keutuhan gereja-Mu, gereja Kristen Pasundan, juga gereja-gereja di seluruh dunia. Dalam segala pelayanan yang dilakukan dan dikerjakan, biarlah semuanya memampukan kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bahkan kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang dalam kesulitan di masa pandemi ini. Tuhan, kami meyakini ketika Tuhan mendirikan gereja-gereja ini, maka Tuhan juga akan memelihara, tetap memampukan untuk gereja itu bertumbuh walau di tengah kesulitan pandemi saat ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk kehidupan kami di dalam masyarakat. Tuhan, mampukan kami untuk memiliki sikap toleransi, mampukan kami untuk memiliki sikap menghargai keadaan dan keberadaan sesama, agar kami bisa menciptakan kerukunan di dalam kehidupan kami untuk bermasyarakat, dan juga setiap pemimpin-pemimpin negara kami pun juga dengan bijaksana dan kasih Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilannya. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, pergumulan setiap jemaat-Mu. Kami yakini apapun yang kami hadapi, Tuhan mampukan kami untuk melewati, dan dari apa yang kami hadapi, Tuhan mampukan kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pada saat ini kami akan menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk, ubah hatiku
Saudara-saudara yang terkasih, jangan takut untuk bersaksi, bersekutu dan melayani dalam setiap tugas dan panggilan kita. Karena yakinlah bahwa ketika kita dipilih, maka Ia akan mendukung, menguatkan, dan menyempurnakan dalam tugas panggilan yang dipercayakannya bagi kita. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin.